Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak WD3, juga Pak WD1, khususnya Pak Dekan sudah memberi kesempatan saya berbagi informasi atau pengalaman ya. Saya Abdul Yadi SPD, sebenarnya kalau tidak lambat wisuda, ini gelarnya DRS. Jadi saya masuk tahun 87, lulus 94, jadi ada 7 tahun ya. Jadi ceritanya setelah menyelesaikan 3 tahun, saya merasa sudah mengerti tentang mikroprosesor 8 bit saat itu, dan tertarik untuk membuat benda-benda begitu. Sedangkan waktu itu keuangan tidak memadai, akhirnya saya keluar kampus sebentar untuk bekerja. Dari sana lalu mendapatkan penghasilan, maka tahun itu muncullah misalnya saya buat keyboard versi saya sendiri di zaman itu gitu. Lalu kartu lubang untuk kunci hotel, ide-ide seperti itu, bahkan mengkoordinir adik-adik tingkat dari jurusan mesin dan elektronika untuk pengendalian pembangkit listrik mikrohidro zaman itu. Tapi itu saya belum selesai, saya keburu wisuda dan dilanjutkan adik tingkat. Nah, selama menghilang dari kampus itu, saya berkenalan dengan dunia komputer. Jadi, ada gambaran mikroprosesor saja ternyata tidak cukup kalau untuk sistem besar dibutuhkan IT. Jadi, mikroprosesor itu untuk sistem khusus, skala kecil, sedangkan koordinator besarnya harus IT bayangannya waktu itu. Sehingga saya habiskan sekitar 3 tahun belajar IT di Padang, ada mentornya, Pak Joshua Halim waktu itu. Saya belajar sama beliau dan ketika selesai saya kembali ke kampus dan wisuda tahun 94. Lalu saat ini bekerja sebagai full stack software developer. Nama perusahaannya CV Data Transinformatika. Jadi yang dimaksud full stack itu segalanya, sejak dari infrastruktur jaringan sampai server database sampai ke aplikasi di depan itu dikerjakan semuanya. Dan ini adalah kiat wirausaha. Bagi saya ada 3, proposisi, diferensiasi, dan opini publik. Jadi saya sharing kiat wirausaha yang saya gunakan. Kalau untuk proposisi yang saya tawarkan ke pelanggan itu adalah 2, inovasi dan transformasi. Inovasi itu ya kerja saya selalu berinovasi, dan transformasi itu pelanggan akan mengalami transformasi bukan sekedar dari kalau menerapkan sistem informasi itu mengganti kertas jadi digital, tapi lembaga milik pelanggan saya akan berubah dari mitra operasional ke mitra strategis gitu. Kalau yang dalam pengertian manajemen itu. Misalnya ada dinas penanaman modal, salah satu klien saya itu bikin sistem, saya pesan ke kepala dinasnya. Jadi dengan membuat perizinan terpadu secara IT itu bukan mengganti kertas menjadi proses digital, tetapi lembaga tersebut karena punya data-data yang bisa diolah secara statistik menjadi powerful, punya data-data strategis gitu. Jadi beralih dari mitra operasional ke mitra strategis. Kemudian diferensiasi itu saya harus berbeda dengan kompetitor terutama ya. Yang saya miliki adalah teknologi open source. Jadi kalau pakai sistem operasi Linux gitu, bukan Microsoft Windows gitu. Kemudian juga solusi-solusi yang diberi untuk customer adalah tailor made, dikerjakan sesuai kebutuhan lapangan. Jadi tidak akan sama yang saya berikan untuk perusahaan satu dengan perusahaan kedua. Bahkan di perusahaan yang sama, kalau kasusnya yang berbeda, solusinya akan beda. Itu yang saya maksud dengan tailor made. Kemudian terakhir, itu saya harus setting opini publik supaya mencapai top of mind. Top of mind itu artinya kalau orang bicara tentang sistem informasi di Batam gitu, maka prioritas pertama yang harus masyarakat ingat adalah saya dan Data Transinformatika. Itu tujuan dari opini publik. Yang dilakukan adalah aktif di komunitas teknologi, baik lokal maupun regional,
lalu menulis buku, menulis blog, mempublikasi proyek-proyek di GitHub, dan mempublikasi siaran tentang kompetensi 0,0 di YouTube. Nah, ini kemudian saya akan sharing beberapa proyek yang di dalamnya penuh dengan inovasi sebetulnya. Karena tidak menggunakan solusi-solusi yang standar. Salah satu proyeknya adalah Smart Card for Frequent Traveler. Jadi pekerja-pekerja asing yang tinggal di Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Pinang itu setiap akhir pekan akan selalu pulang ke Singapura dan Seninnya akan balik ke Batam. Ataupun orang-orang Indonesia seperti Pak Mukhtar yang selalu keluar masuk Batam, Singapura, itu kalau menggunakan paspor, itu paspor cepat penuh. Lagi pula itu akan antri di imigrasi. Lalu ada ide dari pemilik pelabuhan, karena yang bersangkutan dekat dengan Menkumham ya, dapat izin penggunaan smart card pengganti paspor. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi ini di Tanjung Balai Karimun ada 1 pelabuhan internasional, di Batam ada 5, di Tanjung Pinang 2, di Singapura 2 pelabuhan internasional, dan Malaysia 1 yang terhubung ke Kepri. Kemudian ini yang saya maksud dengan inovasinya. Jadi pengaturan di depannya adalah menggunakan browser, aplikasinya berbasis web. Namun bagaimana cara web berkomunikasi dengan smart card, membaca smart card, lalu membaca fingerprint, lalu mengatur gate controller. Nah, yang saya lakukan adalah inovasinya membuat plugin untuk browser Firefox dan Chrome diinstal di browser, sehingga dari internet browser bisa mengendalikan perangkat keras. Lalu dikirim ke local web server dan ke local database server. Yang menarik di sini, di Smart Card Reader ini, proyek ini bukan baru. Sebelumnya dikerjakan oleh orang asing, entah bagaimana putus kontrak, terbengkalai, dan diberikan ke saya. Nah, lalu pemegang smart card, pelanggan yang sudah memiliki smart card itu 4.000 orang lebih, sedangkan pekerjaannya ditinggal. Lalu tugas yang kedengarannya mustahil diberikan ke saya, bisa nggak smart card yang sudah dibuat itu saya baca dengan program yang saya punya. Padahal smart card itu kan diproteksi dengan password dan segala macam enkripsi. Lalu saya pikir karena antara smart card dan komputer itu lewat serial port, maka saya bisa tap saluran di tengahnya ini. Karena serial port pada dasarnya kan dua kabel minimumnya, receive dan transmit, mengirim dan menerima. Jadi saya tap itu, saya sematkan kabel di tengah-tengah ini, dipotong gini kayak di hacking gitu ya, di hacking di sini, lalu dimonitor pakai laptop, dan saya pantau komunikasi bolak-balik, dan yang dibaca itu benar-benar di tingkat binary, aliran data binary itu dibaca untuk dimengerti enkripsinya. Dan setelah hampir memakan waktu sekitar 5 hari, terbongkar enkripsinya, dan akhirnya kartu yang sudah beredar bisa dibaca. Itu bukan hacking jahat ya, itu hacking baik sebetulnya. Saya nggak tahu itu termasuk jahat atau baik karena programmernya juga sudah pergi gitu. Saya tidak bisa menghubunginya lagi. Nah, kemudian ini juga menarik. Ini kan antara Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Pinang itu terpisah laut, dan saluran komunikasinya internet tidak begitu cepat, sering putus nyambung begitu. Padahal kalau ada orang berangkat dari Tanjung Balai Karimun, data keberangkatnya harus juga bisa dibaca oleh petugas di Batam dan Tanjung Pinang. Demikian sebaliknya. Tidaklah mungkin kalau database-nya disentralkan, pasti akan macet. Sehingga jalan keluarnya di masing-masing pelabuhan dipasang database lokal. Ini ya, jadi ada 8 database lokal dan direplikasi di sini. Replikasinya asinkron, artinya kalau sambungan internet sedang lancar, maka data direplikasi. Kalau sedang putus, maka data mengendap begitu. Jadi tanpa intervensi manual. Kemudian juga ada yang menarik, ini rupanya program untuk Smart Card for Frequent Traveler milik swasta tetap harus mengirim data ke imigrasi.
untuk pemeriksaan apakah yang bersangkutan kena cekal, lalu juga data perjalanan harus dikirim ke imigrasi. Ini yang lantas disebut dengan pertukaran data antar sistem yang lazim digunakan kalau berhubungan dengan pemerintahan. Ini adalah SOAP XML ya, Simple Object Access Protocol dengan format data XML. Nah, proyek ini lalu mendapatkan Indonesia ICT Award 2012, dapat Merit Award, lalu di ASEAN ICT Award tahun 2013 memperoleh Gold Award untuk kategori public sector. Nah, berikutnya ini juga inovasi juga. Ini ada printer untuk mencetak label yang akan disematkan ke produk. Jadi ada perusahaan pembuat bantalan untuk kapal ketika bersandar itu ya, perusahaan Jepang, lalu membeli printer untuk memprint label. Dan solusi yang biasa kita pikirkan kan lantas menginstal device driver di masing-masing komputer, sama seperti kalau kita punya printer kan, pasti harus menginstalasi device driver di komputer-komputer yang akan terhubung ke printer. Lalu si perusahaan itu, tipikal perusahaan Jepang kan efisiensi. Pertanyaannya, bisa tidak membuat sistem tanpa device driver? Nah, gitu. Itu kan juga inovasi itu. Dan ini yang saya lakukan. Jadi ini workstation, kirim ke web server, lalu kirim data ke database server, dan ini bisa langsung memprint. Ini saya buat namanya database extension. Jadi kalau ada komputer baru yang ingin terhubung ke printer, tinggal masuk ke halaman, membuka halaman web server, lakukan perintah print tanpa perlu instalasi device driver. Ini juga ada berikutnya, integrasi perangkat keras menggunakan WebSocket. Jadi ini salah satu customer saya adalah perusahaan pembuat pipa untuk pengeboran minyak lepas pantai, gas minyak gitu ya. Jadi ini pipa itu, marker itu ditandai, artinya mencetak identitas di atas pipa. Sedangkan engraver itu adalah pipa itu seperti diukir gitu, diukir tipis supaya cetakannya permanen. Dan alat-alat ini dikendalikan lewat komputer. Lalu tugas saya adalah bagaimana membuat jembatan server yang menghubungkan antara workstation dan marker. Persoalannya teknologi yang saat ini berkembang itu kan komunikasinya selalu harus diinitiate dari workstation, kirim ke WebSocket server, lalu kirim ke perangkat keras, dan harus sinkron. Kalau mendapat balasan harus segera disampaikan dan diterima oleh workstation. Jadi seperti kita menelepon kan, kita hubungi orang dan orangnya harus jawab, begitu selesai percakapan baru ditutup. Padahal prinsip kerja pipa itu kalau ukuran besar tidak begitu. Kirim perintah memprint pipa, mencetak label di pipa, nah pipanya kapan datang tidak tahu, barangkali masih di proses produksi belum datang. Tetapi kalau pipa datang, maka ini si marker ini akan mengirim umpan balik, memberitahu ke workstation bahwa pipa telah datang dan selesai di print. Itu mirip kalau kita berkomunikasi menggunakan SMS. Kita kirim SMS, tidak usah ditunggu, biar saja nanti kalau di seberang sana membalas kita akan dapat notifikasi. Nah, untuk prinsip seperti itu yang tepat adalah membuat WebSocket server, dan inovasinya di sini. Jadi WebSocket server tidak menggunakan produk-produk yang standar karena akan repot berurusan dengan ini controller-controller yang ditulis dalam bahasa C. Jadi jalan keluarnya dibuatlah sendiri, WebSocket server sendiri menggunakan library yang masih sangat mentah, masih raw. Jadi open source sudah ada, tinggal kita mengunduh lalu mengcustomize lalu cantumkan ininya modul-modul controller. Maka ini menjadi sangat efisien. Jadi challenge-nya untuk ke depan yang saat ini masih jadi isu internasional juga sebetulnya sih,
terutama untuk database PostgreSQL ini, pertama adalah Big Data Management. Jadi kalau kita cerita industri 4.0, intinya itu kan di mengumpulkan data. Ini pengalaman di lapangan pernah terjadi di klien saya, suatu hari telepon servernya mati. Nah, setelah diperiksa ternyata database penuh, hard disk tidak tersisa, 0 byte, sisanya 0 byte dan sistem server mati. Itu karena database-nya belum dipersiapkan untuk big data. Jadi sensor-sensor yang diterima dari produksi itu setiap menit dikirim ke database, tidak sadar atau tidak ada yang memantau karena terlalu banyak data yang dikirim, maka sampai hard disk penuh. Nah, itu persoalan big data. Nah, kalau kita sudah paham dengan memanage big data, tentunya tidak akan mengalami masalah seperti itu. Itu yang kemudian kalau dalam teknik pengumpulan data itu disebut dengan horizontal scaling. Saya tidak tahu apakah di kampus itu diajari tentang big data management ini, karena kalau kita mau masuk ke jargon 4.0 harusnya sudah dipelajari big data management ini. Lalu transaksi terdistribusi. Dan transaksi terdistribusi itu artinya dalam satu transaksi melibatkan lebih dari satu server database. Misalnya kalau saya mentransfer uang dari Bank Niaga ke Bank Mandiri begitu, maka jangan sampai di Bank Niaga uangnya dikurangi, sedangkan di Bank Mandiri uangnya belum sampai, lalu terjadi error gitu kan. Padahal di Bank Niaga sudah berkurang saldonya. Itu yang dimaksud dengan transaksi terdistribusi. Jadi uang saya di Bank Niaga hanya boleh berkurang apabila di Bank Mandiri itu sudah terekam dengan benar. Jadi atomik gitu kan. Selesai semua atau tidak sama sekali dan melibatkan lebih dari satu server database. Lalu ini ada masalah dengan konflik resolver untuk replikasi multimaster. Kenapa saya pilih PostgreSQL? Coba saya ini kan dulu. Coba saya share dulu ini. Ini ada database rank ya. Mana ya? Ah, ini. Saya share halaman web seperti ini. Apakah sudah terlihat ya halaman webnya? Ini? Sudah. Nah, ini coba kalau kita lihat ini ya, yang bagian 3 teratas itu server database yang stagnan. Oracle itu cenderung turun, MySQL ini stagnan, dan yang warna hijau Microsoft SQL Server juga cenderung turun. Coba kita lihat yang warna orange, PostgreSQL itu justru sedang dalam tren naik ini. Nah, ini sedang dalam tren naik dan itu open source. Artinya kalau kita bisa masuk ke komunitas teknologi open source yang kodenya terbuka dan sedang rising gitu, disitulah kita akan menarik perhatian global. Sehingga saya menetapkan bahwa saya akan pilih teknologi ini dan berkontribusi. Seperti kalau kita lihat di sini, ini kan kontributor nih. Kalau dilihat nama saya ada urutan 2 karena abjadnya A saja. Jadi kalau kita lihat ada nama-nama asing dan nama Melayu ya cuma satu ini kelihatannya ya. Yang lainnya paling India, Eropa gitu ya. Ya seperti itu. Ini juga bagian dari pembentukan opini publik sebetulnya. Ya, saya kira itu presentasi saya, Pak Mukhlidi.